Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat malam Pak Kristanda, selamat malam semuanya, selamat datang di PD PKK Tua Sebio. Mari kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan pada malam hari ini kita semuanya boleh berkumpul bersama untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dialah Allah kita, Tuhan kita yang bertahta di atas pujian. Mari kami undang semua Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita siapkan hati kita dengan segenap hati untuk masuk ke hadiratnya, untuk memuji, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dan Dialah Allah yang bertata di atas puji-pujian. Kita lakukan pujian ini, datang ke hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari nyanyikan sekali lagi, datang ke hadirat Tuhan. Kita sambut Dia, Tuhan kita, Allah kita yang bertata di atas pujian. Dia yang sangat mengasihi kita dan selalu menolong kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita satukan hati kita di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di persekutuan doa karismatik Tua Sebio ini. Bapa, kiranya Engkau hadir di sini, memberkati kami pribadi lepas pribadi, memberkati juga pewata pada malam hari ini Pak Krisnanda, dan juga umat yang hadir di tempat ini, serta tim yang bertugas pada malam hari ini, baik pemusik, WL dan singer, dan semua yang bertugas tim pada malam hari ini. Biar Engkau tutup bungkus semua dengan darah Yesus, dan Engkau bentengi dengan malaikat-malaikat-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengadakan acara pada malam hari ini dengan lancar dan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, berkati kami semua.
kami mulai acara ini dengan penuh ucapan syukur dan hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami boleh berdoa, memuji dan mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kami persilahkan duduk. Pada malam hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang setia. Kasih setianya tak pernah berkesudahan. Mari kita mau menaikkan satu lagu mengucap syukur kepada Bapa. Mari kita lambungkan pujian ini dengan penuh ucapan syukur dari dalam hati kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tangan kita. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku syukur Tuhan buat pada malam hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Walau kami dalam lembah kekelaman, kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Engkaulah Allah yang kami puji dan kami sembah. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Tak henti-hentinya kami ucap syukur Tuhan. Engkaulah Allah yang agung, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari saudara terkasih, pada malam hari ini ucapkanlah syukur kepada Tuhan yang hadir pada malam hari ini.
Mari kami persilahkan jika ada yang ingin mengucapkan syukur pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat seluruh kebaikan-Mu, buat seluruh pernyataan-Mu, serta berkat rahmat-Mu yang selalu Kau curahkan bagi kami sepanjang hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini Kau izinkan untuk berkumpul, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak atas kehidupan, atas makanan, pakaian, pekerjaan dan usaha serta pasangan hidup serta anak-anak kami ya Bapak. Tanpa-Mu kami tidak akan menjadi sanggup, tanpa-Mu kami tidak akan bisa melewati segala kesulitan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak, pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan Nama. Di saat orang-orang sedang mungkin saat ini sedang perjalanan, sedang macet-macet, sedang pusing, kami boleh bersyukur, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau sampai pada hari ini kami masih ada, itu semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Masih banyak ucapan-ucapan syukur yang belum kami utarakan di dalam hati kami. Engkau mengetahui segala kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada saat kami perlukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu, kami undang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup kita. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. besarkan nama Tuhan. Besar Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. 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 Oh, mari kita berserah untuk Tuhan kita. Ya, tadi saya lihat cuman beberapa yang bersorak-sorai. Nggak usah malu-malu, kita memuji-muji Tuhan. Kita boleh menari, kita boleh menggerakkan anggota tubuh kita, karena itu yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi semua yang di sini kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita tanpa malu-malu, oke? Ya, kita percaya kita mempunyai Allah yang sangat dahsyat. Amin. Dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur. Kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, karena kuasanya luar biasa, kasihnya senantiasa menyertai kita dari utara sampai ke selatan. Yes. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah,
gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, wow. Tinggikan namamu, wow. Tinggikan namamu, wow. Allahku dahsyat. Kita percaya saat ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita juga percaya Tuhanlah penolong di dalam hidup kita. Setiap kita mengalami gelombang kehidupan, kita percaya Tuhan hadir, Tuhan membantu kita. Walaupun waktunya tidak bisa kita tahu dan tidak bisa kita mengerti rencana Tuhan, tapi yang pasti rencana Tuhan, rancangan Tuhan indah buat kita. Amin. Karena Tuhan adalah penolong bagi setiap dari kita yang hadir di sini. Tuhan adalah perisai buat kita di dalam kita menghadapi gelombang kehidupan. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bertahan, untuk selalu kuat di dalam menghadapi gelombang kehidupan. Amin. Amin. Ya, kita mau katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan.
memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami datang sujud di bawah dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Kami mau Anakku, siapapun yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Janganlah takut akan apapun juga. Biar 1000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu. Akulah Allahmu yang akan menopangmu senantiasa. Mari anakku, berjalanlah bersama aku. Aku akan memberi engkau kelegaan. Percayalah kepadaku. Firmanku ya dan amin. Firmanku tidak berkesudahan. Dan firmanku akan membawamu terbang tinggi bagai Raja Wali. Sekalipun engkau dalam lembah kelam, janganlah engkau takut, karena aku besertamu. Berserahlah hanya kepadaku. Bersorak-sorailah, hai anakku, itulah yang dikehendaki Bapakmu di surga. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pujilah aku, sembahlah aku dengan segenap hatimu, karena akulah Allah yang bertata di atas puji-pujian. Aku hadir di tengah-tengah kalian saat kalian memuji menyembahku dengan segenap hatimu. Aku mengasihi semua anak-anakku. Terima kasih Bapak, terima kasih atas lawatan-Mu pada malam hari ini. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Bapak, kami akan duduk diam di dekat kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang dibawakan anak-Mu terkasih, Bapak Krisnanda Andika Suara. Berkatilah bibir dan lidah beliau, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Beracaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Bukalah hati kami, jiwa dan pikiran kami, sehingga firman yang Kau tabur malam ini tidak akan kembali dengan sia-sia, akan tertanam dan menjadi rema untuk kami, pribadi lepas pribadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dipersilakan Pak Krisnanda.
Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Shalom. Ada sukacita? Halo. Tadi lagunya udah sangat luar biasa loh. Benar-benar sangat luar biasa. Coba dilihat lirik-liriknya, tadi saya fotoin satu-satu. Nggak apa-apa ya, saya sambil lihat fotonya ya. Nah, sebelum saya omongin ini, saya kenalin diri dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nama saya Krisnanda. Saya sudah menikah, sudah memiliki 3 orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Puji Tuhan, saya sangat merasa diberkati oleh Tuhan melalui anak-anak dan istri saya yang sangat luar biasa. Selain Tuhan Yesus, istri saya penolong hidup saya. Amin. Karena istri itu adalah penolong suami, betul loh. Ibu tuh yang ngomong kencang tuh, halo. Istri penolong suami, selain daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan saya sangat merasa terberkati. Saat ini saya aktif di Klasi Sekinah. Ada yang tahu Klasi Sekinah? Di sini ada teman saya, ada Bro Rinaldi, si Shirley dan Bro Yudis. Kasih. Nah, ini teman-teman Klasi saya. Bukan satu kebetulan, hari ini nanti udah izin untuk promo ya Pak Surya ya, untuk acara retret penyembuhan luka batin. Jadi saya bukan satu kebetulan juga, saya aktif di Sekinah. Yang kedua saya Paroki Santa Ana, Duren Sawit, ada yang tahu? Tahu ya? Yang ketiga saya aktif di PC1 sama baru belajar di Santo Thomas bersama Ibu Cun Wahono. Jadi saya juga bisa berdiri di sini, puji Tuhan karena belajar dari teman-teman senior termasuk dari Ibu Cun sendiri. Nah, saya sangat terberkati dan sangat luar biasa. Terima kasih juga atas kesempatannya ya Pak Surya. Saya pernah mengisi tapi online yang waktu itu ya. Betul ya? Ada yang pernah lihat muka saya gak? Halo. Kalau online lupa-lupa ingat ya. Oke, itu aja perkenalan saya. Tadi saya melihat satu lagu ini luar biasa loh, kata-katanya loh. Nah. Ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan apa? Dengan hati penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka gembira. Halo? Senyumnya mana? Muka gembiranya mana? Enggak kelihatan. Yang bisa ngeliat kita sendiri. Oke. Yang ketiga, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kita tanggalkan beban dan kesedihan. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Pohon-pohon aja bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Ayo kita datang. Hari ini bukan satu kebetulan. Saya hampir 1,5 jam dari rumah ke sini. Saya kalau pewartaan pasti biasa pulang duluan. Jujur, umur udah makin lama makin tua, harus tidur dulu. Habis tidur, ya saya berdoa, baru saya datang ke sini. Dan saya sangat merasa bersyukur. Kalau boleh jujur, kebetulan ya puji Tuhan, saya orang bisnis, saya usaha sendiri. Kalau secara hitung-hitungan pasti kita orang bisnis, hitung-hitungan ya. Gitu ya Pak ya. Pasti ada hitung-hitungan. Jujur kalau dalam bisnis take and give. Jujur aja. Sama-sama win-win solution. Tapi kalau ikut Tuhan nggak bisa begitu. Setuju nggak? Halo? Walaupun capek, walaupun dalam tanda kutip nggak langsung dapat sesuatu, kita keluarin sesuatu, kita nggak dapat sesuatu. Tapi Tuhan itu, Dia mengetahui semuanya. Satu yang kita dapat, yang gak bisa dibeli sama uang. Damai dan sukacita. Jadi tadi lagunya, ayo kita datang ke hadirat Tuhan dengan senyum, dengan sukacita. Setuju gak? Halo? Yang setuju katakan amin. Oke? Ya. 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 Betul. Ya. Yes. Ya. Betul. Jujur Ibu, tadi makanya dalam bisnis kita pasti hitung-hitungan ya. Tapi kalau dalam Tuhan, berdasarkan pengalaman saya, nanti saya
Di sharing saya ya, saya ini kan ya Bu ya. Jadi kalau kita ini kan satu-satu, memang Tuhan itu sangat luar biasa. Dan hari ini kita hadir di sini, coba saya tanya, siapa yang nggak punya masalah? Halo? Siapa yang nggak punya beban? Siapa yang saat ini tidak punya permasalahan, entah itu dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam keluarga apapun juga. Kita semua punya masalah. Tapi ingat, ada satu penolong yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita kasih aplaus dong buat Tuhan kita. Oke, boleh tampilkan ininya? Saya ini kan satu-satu ya. Oke. Temanya malam ini adalah, masih ingat? Tuhan penolong yang hidup. Jujur, tema ini saat saya diinikan oleh Pak Surya, Pak kasih berapa tema? Yang terbersit di saya itu, Pak. Jujur, tema ini saya dapat saat saya diundang di profesional Katolik di Sekinah. Kebetulan teman juga. Dia bilang Yesus penolong yang hidup, Tuhan penolong yang hidup. Saya cari beberapa ininya, Tuhan penolong, Tuhan penolong. Tapi penolong yang hidup, itu yang nggak gampang. Nah, yang hidup itu seperti apa? Boleh ditampilkan? Bisa? Ini Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Nah, oke, kita baca dulu ya satu-satu ya Bapak Ibu sekalian ya. 1, 2, yuk bareng-bareng. Ya, next, ayat 2. Suruhlah terangmu setiap datang. Kudus dan ke tempat. Ya, next. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Boleh yang nomor 1 lagi, Pak? Sorry, diulang dari yang pertama. Yuk kita coba bahas satu-satu. Ayat pertama, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh, bukan yang saleh, tapi yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Pemazmur ini dia sedang berbeban berat karena dia meminta kepada Tuhan, berikanlah keadilan kepadaku. Kalau kita coba tafsirkan satu persatu, pemazmur ini adalah mazmur, yaitu pemazmur, dia merasa sedang tidak adil, sedang merasa tidak ada keadilan, dan dia meminta kepada Tuhan, Tuhan berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Kalau kita coba ilustrasikan, saat itu mungkin dia sedang ditipu oleh orang yang curang. Gitu gak kira-kira? Halo? Mungkin dari kita yang bisnis atau kerja, atau apalagi bisnis, mungkin pernah ditipu. Mungkin pernah ngalamin satu kejadian yang kurang enak. Ya, just sedikit. Kawan saya kemarin, ada satu kawan baik saya, dia baru keluar kerja, bayangin baru keluar kerja, seluruh keluarganya, dia adalah tulang punggung keluarga. Dia baru keluar kerja, terus dia mau jual mobil. Tiba-tiba ada 6 orang, dia iklanin, dia datang, terus dia itu dihipnotis, ditipu. Dia lagi keluar kerja, baru keluar kerja. Pasti pusing ya, begitu gak?
nggak dapat penghasilan. Akhirnya dia harus jual mobil dia. Dia ketemu orang, ternyata dia dihipnotis, dia malah transfer uang 200 juta ke tuh orang. Saya sampai kaget. Dia malam-malam nggak bisa tidur semalaman. Bayangin. Dia pikir kan dia mau jual mobil, dapat uang, gitu gak kira-kira? Tapi ternyata bukan dapat uang, malah keluar orang 200 juta. Dia semalaman nggak bisa tidur, jam 3 dia WA saya. Saya baru bangun jam 4, saya kaget. Wah, dia cerita panjang lebar. Saya bilang, aduh, coba kamu doa sih. Bos, saya udah doa katanya. Ya, ingat, waktunya bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Coba bayang. Nah, sama juga mungkin yang seperti pemazmur ini. Dia sedang ditipu oleh orang yang curang, orang yang tidak saleh. Nah, oke, lanjut ke ayat kedua. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Kalau kita coba tafsirkan, mungkin pemazmur ini tadi, mengapa engkau membuang aku? Dia ngerasa dibuang. Halo? Coba bayangkan, kalau kita dibuang, berat gak? Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Sebab engkau Allahku, tempat pengungsianku. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu pada saat kita sedang punya masalah, sedang bersedih, sedang menghadapi sakit penyakit, kita mendekat sama Tuhan. Kebanyakan gitu gak kira-kira? Halo? Halo? Saya pribadi juga seperti itu. Nah, pemazmur ini nanti kita diajarkan satu-satu, ya. Oke, lanjut Pak. Ayat ketiga. Nah, ini yang ketiga. Dia berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Halo. Dia minta, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Siapa itu terangmu? Halo? Yesus. Dia minta, Tuhan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Next Pak, boleh Pak. Nah yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Tadi sama guys sama nyanyian tadi. Datang ke hadirat Tuhan dengan apa? Amin. Halo? Halo? Sama Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan yang adalah sukacita dan kegembiraan. Dengan penuh sukacita. Hari ini, malam ini bukan satu kebetulan. Kita sama-sama bareng-bareng saat mungkin di luar sana banyak teman-teman kita yang mungkin masih macet jam segini, gitu gak kira-kira? Enggak macet hari ini ya? Kalau saya tadi macet. Jadi mungkin ya. Dan ada juga mungkin teman-teman kita yang saat ini mungkin sudah istirahat ya. Sangat-sangat bersyukur malam hari ini kita boleh berkumpul di sini. Kita mau mendengarkan firman yang dari Tuhan. Betul? Ya, oke, next. Ayat kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Nah ini kata-kata yang bagus. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur ini dia merasa tertekan. Makanya dia bilang, hai jiwaku. Kita sama-sama ya, gak apa-apa ya, kita belajar bareng-bareng ya. Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Tuhan itu penolong dan Allahku. Dan saya tergelitik dengan satu kata, sebab aku bersyukur lagi kepada. Pernah dengar yang namanya ada kuasa dalam ucapan syukur Bapak Ibu sekalian? Halo?
Tadi kita saling mengucap syukur ya. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan kita boleh berkumpul di sini. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali mujizat yang terjadi karena ucapan syukur. Saya kebetulan aktif di Sekina, kita ada beberapa retret. Salah satunya penyembuhan luka batin, termasuk juga penyembuhan fisik. Saya masih ingat, saya lupa ya berapa tahun ke berapa. Seingat saya 5-6 tahun yang lalu, itu ada satu orang ikutin retret, ya. Saya juga kaget saat itu. Saat mau didoain, dia langsung bilang, terima kasih ya Tuhan, saya sudah disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan, saya sudah dipulihkan. Terus berulang-ulang dia sebutin seperti itu. Nah, saat itu tim kita lagi doain, dan yang waktu itu kalau nggak salah, Romo siapa? Romo Felix kalau nggak salah. Tim lagi doain, Romo Felix baru mau menuju satu-satu kan ngantri. Dia belum sampai, tuh orang udah jatuh. Dan begitu jatuh, ini yang luar biasa. Sebelum didoain sama Romo Felix, dia sudah disembuhkan. Kasih aplaus dong buat Tuhan kita. Halo. Ada kuasa dalam ucapan syukur Bapak Ibu sekalian. Dan setelah itu dia maju ke depan, dia kesaksian. Dia bilang, saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan dari ujung kaki sampai ujung rambut saya, panas badannya. Dan dia dipulihkan. Saat itu dia sakit kanker ternyata. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian. Tim baru mau menuju ke sana, dia sudah terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, aku bersyukur ya Tuhan. Saya sudah disembuhkan. Saya masih ingat saat itu saya jadi tata tertib. Tahu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita tugasnya jagain. Kalau ada pendoa, ada Romo Felix yang datang kan satu-satu. Kita jagain di belakangnya takut jatuh. Kita baru mau ini, dia terima kasih. Tiba-tiba dia jatuh. Dan ternyata itu yang terjadi. Jadi itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, ini dikatakan sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oke, saya mau inikan lagi satu ayat lagi, Mazmur 54 ayat 6, Pak, boleh? Nah, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Dalam Alkitab berkali-kali dikatakan Allah adalah penolongku dan Tuhanlah yang menopang aku. Bapak Ibu sekalian, percayakah kita bahwa Tuhan adalah penolong yang hidup? Amin. Pertolongan dari Tuhan akan selalu tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Bagi kehidupan seorang yang membutuhkannya, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menolong. Akan tetapi waktunya menurut waktu Tuhan. Nah, ini satu kenyataan hidup Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang percaya, sebab Tuhan selalu setia melihat masalah yang dihadapi oleh kita. Beberapa hal dalam doa, banyak juga beberapa yang walaupun kita tidak mengucapkan, Tuhan sudah tahu relung hati kita yang paling dalam. Amin. Kita belum ucapin aja Tuhan sudah tahu. Apalagi kalau kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika dia melihat kita, dia akan memberikan pertolongan. Itu harus kita amini. Karena dia adalah penolong kita yang hidup. Dia sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh kita pribadi lepas pribadi, satu demi satu, tanpa kita minta, tanpa kita mohon, ucap, dia sudah mengerti. Nah, akan tetapi dia meminta kita untuk terus mendekat kepada dia. Amin. Melalui apa mendekatnya? Banyak cara. Nanti kita kopas satu-satu. Nah, saya minta satu lagi, Mazmur 54 ayat 4 boleh? Tadi udah ya? Udah, sorry. Satu lagi saya minta Amsal 3 ayat 5 sampai 6.
Ya, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita sebagai manusia, seringkali ya, termasuk saya, kita sebagai laki-laki apalagi sering pakai logika, gitu gak kira-kira Pak? Seringkali kita pakai logika. Nah, saya banyak kasih contoh di pelayanan saya ya Bapak, nggak apa-apa ya. Contoh, dulu pada saat kita ada retret sama penyembuhan luka batin juga, saya masih ingat saat itu tinggal 1 minggu lagi. Saat itu kita kumpulin dana untuk subsidi. Biasanya kita kalau retret kita subsidi, Pak. Karena secara biaya dengan biaya pendaftaran dengan biaya yang kita keluarkan biasanya lebih besar biaya yang dikeluarkan. Jadi kita cari dana. Saya masih ingat saat itu teman-teman udah bingung mau cari kemana lagi dana. Akhirnya kita pujian penyembahan dan kita bersama-sama doa sepakat, Pak. Di situ saya baru tahu yang namanya doa sepakat. Kita sepakat untuk mengandalkan Tuhan, kita sepakat untuk berserah kepada Tuhan, kita sepakat kalau Tuhan pasti menolong. Setelah kita selesai, nggak ada terjadi apa-apa, Pak, Bapak Ibu sekalian. 2 hari kemudian kita gencar ini ke para donatur teman-teman. 2 hari kemudian saya masih ingat pagi-pagi saya di WA di grup, tolong dong bendahara cek ada teman saya yang mau nyumbang 5 juta katanya. Waduh, puji Tuhan, besar ya, 5 juta itu sangat besar. Jadi puji Tuhan. Akhirnya bendahara cek di grup kita, biasa di grup kita komunikasi. Dia bilang, nggak ada tuh yang 5 juta. Hah? Dia bilang udah kok, nggak ada katanya. Ada juga 50 juta katanya. Hah? 50 juta. Jadi rupanya temannya dia itu salah ketik. Ini kejadian. Jadi salah ketik, betulnya dia mau nyumbang 5 juta, dia kelebihan 0. Terus akhirnya, masa sih 50 juta? Benar 50 juta, namanya siapa ini? Betul. Waduh, dia kelebihan pasti. Saya bilang, oke, ntar dulu, jangan tanya dulu, saya bilang. Kita doa dulu yuk, saya bilang. Kita doa bareng-bareng. Kalau memang ini rencana Tuhan, kita nggak perlu cari dana lagi. Tapi kalau tidak, Tuhan akan kembalikan, akan datangkan yang berkali-kali lipat. Saya masih ingat saat itu saya ajak doa rosario bareng-bareng teman-teman. Oke, kita doa rosario. Nah, ada beberapa teman yang tidak bisa. Oke, nggak apa-apa, doa sendiri aja. Saya masih ingat sekitar setengah jam lebih. Setelah itu, oke, silakan tanya. Dia akhirnya tanya ke temannya. Sorry, ini apa namanya? Tadi kok ininya 50, hah? 50 juta ya? Oh, saya salah, kelebihan 0 katanya. Terus gimana, kita mau balik? Oh, nggak usah katanya. Jadi gimana? Ya udah, saya sumbangin semua. Halo, kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, secara logika itu nggak mungkin. Kalau boleh jujur ya, terakhir dia ngomong teman saya ini. Saya bilang, wih dia baik ya orangnya. Lu nggak tahu aja orangnya pelit katanya. Nggak bohong. Itu 5 juta aja, dia bilang itu mujizat. Dia nggak pernah kasih. Seumur-umur gua kasih proposal, dia nggak pernah kasih. Nggak tahu tiba-tiba ada kesambet apa, tiba-tiba dikasih 5 juta. Plus satu lagi dia salah, nolnya kebanyakan 1. Dan yang saya lebih luar biasa katanya, begitu saya ngomong, dia nggak minta balik loh. Padahal orangnya dia bilang pelit. Serius. Saya pikir orangnya baik loh, kita semua baik banget ya. Besok kalau ada ini boleh lagi ya. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah kejadian itu, next kita ada acara, kita minta, sampai hari ini dia nggak pernah kasih. Halo, bayangin, itu kalau bukan Tuhan siapa Bapak Ibu sekalian? Dengan caranya yang ajaib,
Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini ngelihat ayat ini saya ingat kejadian itu Bapak Ibu sekalian. Dan sampai hari ini kalau pakai logika saya nggak bisa cerna tuh. Betul nggak Bapak? Kok bisa begitu? Gitu nggak kira-kira? Bayangin. Kok bisa dia salah loh. Dan dia bilang, ini orang lumayan educated ya. Lumayan berduit tapi ya dalam tanda kutip dia agak pelit. Selama dia ini kan dia nggak pernah salah. Orangnya itu perfeksionis. Jadi bayangin Bapak Ibu sekalian. Hal yang nggak mungkin terjadi. Dan secara logika nggak mungkin tinggal 1 minggu lagi. Dan ya ini tips saja Pak Surya dan teman-teman. Semenjak kejadian itu saya juga pakai ini. Yaitu doa sepakat bersama-sama. Sepakat memohon kepada Tuhan. Itu caranya Tuhan Ibu. Ditelepon akhirnya. Ditelepon. Terakhir dia bilang, dia memang salah. Jadi dia bukan mengetes, dia teman-teman baik. Tapi tadi, itu dia, jalan Tuhan. Yes, kalau dibahas pasti panjang kali lebar, betul. Tapi intinya, jalan Tuhan itu, kita nggak bisa ngerti. Ya, itu uang pribadi dia. Jadi bukan uang yayasan. Jadi dia uang pribadi dia sumbangkan. Bukan, dia bendahara kita yang kita nanya duitnya masuk apa enggak. Itu pribadi orang yang nyumbang. Jadi orang temen. Jadi misalkan ibu teman saya dikasih proposal, ibu nyumbang. Tapi ternyata ibu salah ketik. Iya, bendahara itu saya nanya. Iya, yes. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita iniin soal duit lagi nih. Cian nih, halo. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingatlah seberat apapun persoalan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Dan mengubah masalah menjadi berkat yang melimpah. Nah, satu Bapak Ibu sekalian, jangan lari kepada manusia. Ketika diri kita dalam persoalan, sebab manusia hanya bisa menolong sesaat saja. Tetapi Tuhan Yesus, dia setia menolong kita, bukan hanya sesaat. Nah, saya mau bacakan satu firman lagi, Yesaya 2 ayat 22. Boleh baca bareng-bareng? 1, 2. Jangan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap pada manusia, pasti kita kecewa. Siapapun itu. Mau romo, mau suster, mau pewarta, mau siapapun juga pasti kecewa. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Kalau dia pasti akan nolong kita, bukan sesaat. Setiap waktu, setiap saat. Amin. Karena dialah penolong yang hidup, penolong kita yang sangat luar biasa. Nah, saya mau sharing sedikit Bapak Ibu sekalian. Di sini itu sebetulnya mami saya aslinya dari sini sebetulnya. Dari Krukut. Dekat gak ya Krukut dari sini ya? Dekat ya pasar Krukut. Saya juga gak terlalu, udah lama gak kesini. Dulu pas kecil. Engkong saya dulu dari Cungko datang ke sini di Petak 9. Saudara saya ada beberapa masih di Petak 9. Orang sini juga jadi balik kampung. Dekat ya. Tapi saya sudah nggak tinggal di sini. Saya tinggal di Jakarta Timur. Saat umur 5 tahun, saya masih ingat, papi saya punya Will, wanita idaman lain. Jadi akhirnya
kita pecah-pecah. Sebetulnya sebelum 5 tahun sudah banyak beberapa, tapi yang 5 tahun baru ketahuan. Koko saya akhirnya harus ikut di keluarga papi saya di Jawa. Saya sama mami sama cici ya harus ngungsi akhirnya ke Jakarta Timur. Dulu di Matraman. Kehidupan berubah 180 derajat. Dari dulu yang tidak kekurangan, sampai saya buat makan aja susah. Buat makan aja susah. Saya masih ingat saat dulu itu, saya sering banget makan sama gula. Pernah gak makan sama gula Bapak Ibu? Hah? Nah, kalau makan sama garam masih rasa asin-asin masih enak. Tapi kalau makan sama gula, jujur sampai sekarang saya agak trauma sama gula. Karena dulu bukan sehari aja, bukan sekali aja, seminggu pasti ada 3-4 kali. Jadi mami saya kerja di II saya, dia punya restoran, jadi seringkali ada sugar itu tahu ya. Kalau ngopi tahu ya. Kalau nggak dipakai itu boleh dibawa pulang sama saudara saya, sama II saya. Jadi itu mami sering bawa pulang. Nah di rumah hanya ada beras sama gituan, garam nggak ada, minyak nggak ada. Jadi saya masak nasi, ya saya makan pakai gula. Sampai akhirnya itu rumah dijual, mobil semua dijual. Saya akhirnya dimasukkan panti asuhan Vincentius Putra di SMP. Saya masih ingat teman-teman saya masih ingat pas SD udah pada mau ke sini mau ke situ. Saya harus masuk panti asuhan. Dan saya ingat banget II saya tuh yang nemenin saya di panti asuhan. Saya nggak ada yang kenal satupun. Begitu II saya anterin, udah selesai dia kan harus pulang. Saya bengong dan saya nangis. Iya ya, saya kayak ngerasa dibuang. Karena saya nggak ada yang kenal sama sekali. Nah, dia pulang, aduh saya bilang. Nah akhirnya saya tidur tuh. Semalaman saya nggak bisa tidur, karena kan nggak biasa. Dan satu lagi, banyak kutu busuknya di sana. Tahu kutu busuknya? Itu kalau gigit, waduh tebel, bentolnya gede, susah, tipisnya susah, ciutnya. Nah, pagi harinya saya mau mandi, kita dikasih itu apa namanya? Dikasih loker, barang kita taruh situ semua. Pagi-pagi begitu saya datang ke loker saya sudah terbuka, baju saya satu pun nggak ada sama sekali. Ternyata apa didongkrak, diambil. Waduh, saya sedih banget. Loh, kok bisa hilang? Nggak lama, cuk, ada yang pakai baju saya. Saya bilang, itu baju saya. Iya, kenapa emang? Kamu yang dongkrak, kenapa emang lo nggak suka? Ya iyalah saya bilang. Kalau nggak suka sini, waduh badannya gede. Ya agak ngeri juga sih saya. Ya udah, akhirnya mau diapain lagi? Akhirnya saya minta lagi baju, nggak dibalikin. Saya dikasih baju lagi dari mami saya nganterin lagi. Nah sampai saya masih ingat kita dulu kalau makan itu ngantri ya, ngantri. Saya masih ingat kita lagi ngantri nih. Saya udah di depan nih, tiba-tiba tuh ada satu orang lagi, ngobok, ambil. Wih, saya bilang jorok banget. Kamu ngantri itu jorok banget. Iya kenapa? Emang nggak suka? Wah itu di situ saya lumayan kepancing emosi. Saya bilang oke, gue tunggu di luar. Siap, saya bilang. Akhirnya saya ribut. Saat itu 1 lawan 1 saya menang. Orangnya nggak gede, kecil. Ya saya bilang saya berani, ya kan. Tapi saya baru tahu ternyata tuh orang pentolan. Tahu ya kalau pentolan? Kayak di penjara itu pentolannya yang megang. Saya baru tahu ternyata abangnya yang megang asrama itu. Jadi malamnya saya dihadapin 15 orang, bonyok muka saya. 15 lawan 1 nggak menang saya. Dulu saya kecil. Nah di situ semakin membuat saya keras hati. Saya semakin nakal sampai akhirnya belakang asrama saya jebol. Dulu STM, saya dulu SMP, belakang STM. Saya jebol. Saya ingat kalau pulang itu boleh dikasih sebulan sekali. Saya masih ingat dulu film Knight Rider, tahu gak? Knight Rider Kid, itu zaman saya dulu SMP. Jadi saya pengen pulang ke rumah, karena kalau di asrama nggak boleh nonton, jamnya itu jam belajar. Saya kabur ke belakang, saya jebol, bolak-balik tuh jebol, nggak ada yang ketahuan. Sampai 1 hari, saya ketahuan sama satpamnya. Saya dipukulin. Satpamnya banyak orang timur ya, badannya gede-gede. Saya dipukulin, akhirnya saya nggak betah. Saya bilang sama mami saya nggak betah.
Dan itu ajaibnya Tuhan. Sapam yang mukulin saya, ada dua. Satu yang mukulin, satu temennya agak baik. Dia nggak pukulin saya, tapi dia ngeliatin aja. Sapam yang ngeliatin itu, saat ini jadi sapam di kantor saya. Itulah ajaibnya Tuhan. Dia nggak pukulin saya, tapi dia liatin aja. Dan dia masih ingat dulu saya dipukulin. Saat itu dia minta kerja sama kita. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa. Saya udah lupa, kan udah kecil dulu kan orang, tapi dia masih ingat. Nah akhirnya saya keluar. Nah saya keluar asrama bukan makin ini makin bandel. Saya ikut tawuran. Jadi saya ikut tawuran sampai akhirnya saya harus masuk penjara 3 kali karena tawuran. Jadi kalau ya saat ini pasti nggak nyangka, kalau orang yang baru kenal saya ya nggak nyangka pasti saya sudah 3 kali masuk penjara karena tawuran. Dan saya 2 kali polisi, 1 koramil. Dan ada teman saya masuk di PM Guntur, masuk kolam lintah. Saya masih ingat banget. Tapi saya belum pernah ke situ. Teman saya tuh ada 1. Nah, turning point-nya akhirnya saya lulus SMP, saya masuk SMA. Nah, saya masuk SMA. Nah, ini 1 Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat mami saya kan dagang, dulu dagang es, jadi dia nggak bisa temenin saya. Begitu pendaftaran, biasanya kan orang tua yang datang ya, pada saat bicara uang pangkal. Nah, saya sendiri, karena mami saya nggak bisa ikutin, saya datang sendiri. Nah, saya dipanggil sama 1 guru, mana orang tua kamu? Nggak bisa Pak, kenapa? Saya ngeceritain, dia harus dagang gini. Wah nggak bisa katanya. Jadi gimana Pak, saya mau masuk sini Pak. Aduh nggak bisa, udah kamu pulang aja katanya. Saat itu saya mau banget sekolah di situ, karena dekat rumah. Saya nggak, ya itu dia, ada plus minus ya. Saya baru tahu sekarang, luka batin itu ada 2, 1 bisa plus bisa minus. Plusnya saya jadi orang yang fight, orang yang nggak gampang nyerah. Begitu saya diusir, saya tetap nongkrongin. Sampai akhirnya ada 1 guru lagi, dia samperin saya, dia tanya lagi, kenapa, mana orang tua kamu? Tadi kamu dipanggil sama Pak ini. Iya Pak, saya ceritain lagi. Oh gitu, ya udah gini, nanti kamu sampai selesai kamu jangan pulang ya, nanti kamu ngadep saya. Oh iya baik Pak. Saya masih ingat tuh bisa tunggu hampir 3 jam lebih. Semua udah pulang, saya dipanggil lagi. Ayo sini. Kenapa? Saya ceritain kondisi saya. Tapi saya mau ini di sini Pak sekolah. Kamu punya berapa buat uang pangkal? Jujur saya nggak punya duit Pak. Kok berani-beraninya kamu nggak punya duit ya nggak bisa katanya. Tapi saya mau masuk sini Pak. Terus kamu uang sekolah kuatnya berapa? Saya masih ingat dulu itu 50.000 uang sekolahnya setiap bulan. Saya bilang saya cuma bisa paling 10.000 Pak. Waduh. Oke gini deh. Kamu bisa pegang omongan? Bisa Pak. Bisa jaga rahasia? Bisa. Oke, saya kasih kamu masuk sekolah ini. Tapi tolong jangan ada 1 orang pun tahu. Karena kamu nggak bayar uang pangkal, uang sekolah kamu 10.000. Dan saya kasih uang sekolah kamu 10.000 sampai kelas 3, sampai kamu lulus. Aduh, saya bilang terima kasih Tuhan. Saat itu jujur Bapak Ibu sekalian, saya kesel banget sama Tuhan. Bayangin 180 derajat dari yang baik-baik jadi seperti itu. Tapi saat seperti itu saya bilang, aduh terima kasih, ternyata Engkau masih baik sama saya Tuhan. Akhirnya saya masuk sekolah itu, dan saya baru tahu Bapak Ibu sekalian. Guru yang pertama kali nolak saya, yang suruh saya pulang, yang tidak terima saya, adalah guru agama Katolik. Halo? Guru yang ngusir saya, yang ngomongnya ketus bang, udah kamu pulang. Guru agama Katolik. Dan saya masih ingat, dia selalu mengajarkan sukacita, baik sama orang, harus nolong orang. Sorry to say ya, dalam hati saya, yang lo ajarin bohong, saya bilang. Serius. Yang lo ajarin sama yang lo lakuin bohong. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang nolong saya ternyata guru BP. Tahu dong guru BP? Kalau orang anak bermasalah pasti ke BP. Dan guru itu tidak disukai oleh anak-anak sekolah. Teman-teman semua nggak suka karena dia strength. Sampai saya punya tagline, kita sering dengar serigala berbulu domba ya, betul gak? Banyak tuh serigala berbulu domba. Tapi saya punya tagline 1, domba berbulu serigala.
guru yang agama Katolik itu serigala berbulu domba. Dia ngomong soal Yesus, dia ngomong soal kebaikan, dia ngomong soal menolong orang. Tapi dia tidak mencerminkan itu. Tapi guru BP yang dibenci sama anak-anak karena strength, karena galak, dia domba berbulu serigala. Dia seorang domba punya hati yang baik, punya hati yang penuh belas kasih. Saat saya membutuhkan dia membantu. Tapi casingnya adalah serigala. Orang lihat dia udah sebel aja, mikirnya dia jahat, mikirnya dia galak, padahal hatinya baik sekali. Dan di situ akhirnya saya dipermandikan, karena guru BP itu minta saya udah belajar agama Katolik ada 4-5 kali, tapi begitu pengen dipermandikan saya selalu kabur, ya karena saya bandel dulu. Tapi itu ngelihat yang guru agama Katolik makin LB lagi saya gitu gak. Tapi guru BP itu bilang, dia Katolik juga, dia bilang kenapa kamu gak ini? Iya Pak, kamu harus dipermandikan sekarang. Iya baik Pak. Dia yang nyuruh ya saya nggak berani ngomong ya kan. Dia udah bantu saya. Akhirnya saya dipermandikan di SMA itu. Sampai akhirnya saya kuliah. Ini waktunya masih cukup ya Pak? Pak Surya ya. Saya kuliah sambil kerja. Nah di sini masalahnya nggak selesai, belum selesai. Nggak apa-apa ibu-ibu ya. Saya ceritain ini masih. Saya kerja. Nah di situ cobaan gak berhenti. Saya masih ingat dulu saya kerja sambil kuliah. Pagi saya kerja, malam saya kuliah. Saya harus bayar sendiri kuliah. Pagi saya kerja jadi salesman. Saya megang consumer good, barang-barang Indofood. Saya pergi ke Tanah Abang, zamannya Hercules saya masih ingat. Itu setiap kali saya datang ke situ, saya selalu dipalak. Karena saya bawa barang kanvas, turunin barang, kan ada anak buahnya Hercules. Saya selalu dipalak. Palaknya apa? 1 dus turunin. Waduh. Lah berapa duit? Gaji saya kan gak cukup. Gaji saya masih ingat 250.000 saat itu. Satu barang bisa 50.000. Waduh, saya harus nombok kan. 2 minggu sekali saya harus ke situ. Jadi saya harus siapin 100.000 kan rugi saya. Sedangkan saya kuliah 1.500.000 6 bulan sekali. Gaji saya nggak boleh kecolek 1 sen pun. Saya makan dari insentif. Nah, sekali saya kasih, 2 kali lama-lama saya kesel. Saya lawan dia. Saya pukul. Ternyata dia pakai ilmu. Dia malah ketawa-tawa. Saya pukul dia nggak berasa sakit. Nah di situ saya jatuh lagi dalam dosa. Akhirnya saya tanya sama sopir saya, tuh dia kok kayak gitu? Dia pakai ilmu tahu? Ilmu apa? Ilmu kebal. Saya harus bisa lawan dia. Akhirnya saya belajar ilmu juga. Saya belajar ilmu kebal. Dan saya masih ingat, itu Tuhan punya rencana. Dulu saya sering puasa karena ngamalin ilmu. Sempat saya puasa 40 hari 40 malam. Kalau pakai logika nggak mungkin bisa. Tubuh manusia nggak bakal kuat 40 hari 40 malam. Tapi saya ngamalin ilmu itu, saya bisa. Dan akhirnya saya lawan tuh orang, kalah dia. Takut, nggak pernah iniin saya lagi. Dan saya sempat diangkat anak sama salah satu preman di Tanah Abang. Di sana ada 3 orang Timor, orang Betawi, satu lagi Madura. Nah yang Madura ini saya diangkat anak sama dia. Jadi kesana saya udah aman. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu nggak membawa saya damai sukacita. Semakin saya jadi arogan dan semakin menjauh sama Tuhan. Sampai akhirnya saya lulus kuliah. Nah, saya akhirnya lulus kuliah, saya jadi supervisor, akhirnya terus saya jadi manajer. Nah, saya kepentok saat itu teman saya gagal merit. Dia datang ke kantor, dia bilang, gimana nih, dia sedih sambil nangis-nangis. Saya bilang, ya udah, lo ikut retret deh. Karena saya berapa kali diajak teman saya retret, saya nggak pernah ikut. Saya bilang, ya udahlah, lo ikut retret nih, temen gue kasih info nih. Terus dia bilang, gue nggak mau ikut. Kalau lo nggak ikut, lo. Saya bilang, gue nggak bisa. Saya bilang, saya harus cari uang. Wah, tolong dong temenin gue. Ya akhirnya mau nggak mau saya ikut. Karena nemenin dia, teman baik saya. Nah di retret itu saya dipulihkan. Itulah Tuhan punya rencana luar biasa. Saya dipulihkan sampai saya pelepasan. Nah, saya keluar semua ilmu-ilmu itu. Dan saya ngerasakan damai dan sukacita di retret itu. Pulang dari retret, balik kembali back to normal.
Ya kembali pusing lagi Bapak Ibu sekalian. Itu kan hanya sesaat, betul gak? Nah saya baru tahu sekarang. Kalau ternyata itu kita harus terus pelihara, harus dekat sama Tuhan. Amin. Seperti dalam Alkitab, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Setiap ranting yang melekat kepadaku, dia akan berkembang, tumbuh dan berbuah banyak, berbuah lebat. Tapi kalau tidak melekat, dia akan mati, kering dan dibakar. Saya baru tahu itu. Jadi setelah saya dipulihkan, gak serta-merta masalah selesai. Karena kenapa? Si jahat gak bakal mau lepasin kita sia-sia. Halo? Karena si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum siap mencari mangsa. Siapa yang gak dimangsa? Kita. Saya baru tahu di situ. Nah, akhirnya setelah retret itu balik to normal, ya balik lagi. Teman saya pun sama. Nah, sampai akhirnya saya ikut SEP, Sekolah Evangelisasi Pribadi, tahun 2015. Nah, di sana saya merasakan dipulihkan oleh Tuhan. Setelah saya ikut SEP, saya ikut yang lain. Saya ikut kursus konseling yang kemarin saya sempat sharingkan di online ya. Saya diajarkan doa 9 kali rosario. Nggak apa-apa, saya iniin lagi reminder ya. Bayangin Bapak Ibu, dulu saya nggak pernah bisa doa Bapa Kami, nggak pernah tuntas. Saya baru tahu belakangan. Saya punya luka batin yang berat sama papi saya karena ditinggalin. Tapi saya diajarkan 9 rosario. Bayangin, 1 rosario aja nggak pernah. Akhirnya saya penasaran, saya jalanin terus. Sampai akhirnya ada satu hari saya merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Dari ujung kaki sampai ujung rambut saya panas badan saya. Dan saya benar-benar dipulihkan. Dilepaskan dari luka-luka batin saya ke papi saya, ke semua kejadian yang pernah saya alami. Dan saya merasakan berkat Tuhan sangat luar biasa. Amin, kasih aplaus buat Tuhan kita. Makanya saya berani indikan juga, Tuhan adalah penolong yang hidup, setia dan hidup. Dia gak akan tinggalin kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya bisa dipulihkan Tuhan. Jujur kalau ngelihat masa lalu saya yang tadi saya ceritakan, gak kebayang tuh hari ini saya bisa berdiri di sini. Gitu gak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Teman-teman saya dulu saya masih ingat zamannya pil BK, segala macam itu udah pada minum pil. Kalau yang namanya ganja mah sering lah. Tapi puji Tuhan, saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Sampai hari ini saya nggak ngerokok, saya nggak minum, saya nggak ngobat. Puji Tuhan. Dan saya sangat merasa kalau bukan Tuhan yang tolong saya nggak akan seperti ini. Pasti kalau dulu teman-teman saya yang dulu dia ngelihat saya seperti ini, mungkin dia nggak percaya kali. Benar-benar, karena sudah pasti saya akan jadi anak yang begajulan, yang nggak benar lah pastilah. Tapi itu dia, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan oleh Tuhan bagi setiap mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Jadi kalau pakai logika nggak mungkin, tapi ternyata apa yang tidak mungkin terjadi, apa yang mustahil diwujudkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sanggup memulihkan saya, sanggup menolong saya dengan kondisi saya yang udah 180 derajat lah. Saya yakin dan percaya, apapun masalah Bapak Ibu sekalian yang sedang hadapi, entah itu masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, pergumulan dalam sakit penyakit, dalam keluarga apapun juga. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita masih punya penolong yang hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi ayo kita datang ke Tuhan, kita mohon dengan penuh kerendahan hati, mohon belas kasihan Tuhan, dan imani dan amini, Tuhan pasti akan menolong, tepat pada waktunya. Demikianlah sharing saya dan firman saya, semoga bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian dan semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Krisnanda atas firman-Nya pada malam hari ini. Kita bersyukur
kita harus ingat bahwa Tuhanlah penolong yang hidup dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami jadi bejana untuk hormat-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, benar Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya itulah kerinduan kami malam hari ini. Kerinduanku menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, itulah kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami anak-anak-Mu mau datang ke hadapan-Mu, membawa segala permohonan kami, harapan kami, kerinduan kami datang ke hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa bagi Bapak Krisnanda. Biarlah Engkau berkati dia di dalam kesehatannya, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, usaha, dan segala semua yang Engkau percayakan baginya. Biarlah Engkau memberkatinya Bapa, sehingga menjadi berkat juga dimanapun berada. Dan kami bersyukur pada malam hari ini, boleh Bapak Krisnanda menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan doa kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati senantiasa. Biarlah Engkau berikan rahmat yang dia butuhkan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pastor paroki kami, secara khusus Pastor Geris, Pastor Purnomo, dan juga Pastor Fernando yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan senantiasa kesehatan, berikan rahmat yang dia butuhkan saat ini Bapa. Biar dia boleh merasakan kasih-Mu dan boleh melayani umat-Mu dimanapun berada. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan permohonan, doa dan kerinduannya, dipersilahkan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk Laurencia Jenat Wijaya yang telah berpulang
ke rumah Bapak 1 tahun 8 bulan 28 hari yang lalu. Kami percaya Bapak, saat ini Laurencia Jenat Wijaya sudah diselamatkan, sudah berada di rumah Bapak, boleh memperoleh kedamaian abadi, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Kehidupan Laurencia Jenat Wijaya bukanlah dilenyapkan, tetapi hanyalah diubah untuk menempati kediaman indah di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk adik Melisa yang sakit epilepsi. Kiranya Engkau sembuhkan dan Engkau jamah ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk para lansia yang belum bisa hadir pada persekutuan doa ini, agar mereka selalu Kau hibur di dalam kesepian dan kesendiriannya, dan Engkau selalu menyertainya dan memberikan kesehatan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gempa yang terjadi di Turki, di mana banyak yang meninggal serta banyak yang perlu ditolong. Mohon Engkau melalui caramu berikan yang terbaik kepada mereka. Kau bagi yang meninggal, Kau beri penghiburan, Kau ampuni segala kesalahan dosa-dosanya. Juga bagi mereka yang perlu ditolong, biar Engkau kirim orang-orang untuk menolong mereka agar mereka boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan serta penghiburan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk umat yang tidak dapat hadir pada malam hari ini karena sakit atau alasan yang lain. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk Andi yang hari ini sedang tidak enak badan. Kiranya Bapak boleh berikan kekuatan di dalam sakitnya, berikan kesembuhan dan pemulihan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak SMP yang saat ini sedang ujian tengah semester, maupun anak SMA dan SMK yang sedang ujian praktek. Urapilah mereka pribadi lepas pribadi. Berkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan ujian tengah semester, ujian praktek dengan baik, dan memperoleh hasil yang baik seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sakit penyakit baik di dalam masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah dan masalah hidup. Bapak, kami mau serahkan seluruh perhubungan kami, seluruh sakit penyakit kami ke dalam jalan kejadian dan buruk bencana dan karena kami yakin dan percaya Kau adalah Tuhan menolong yang hidup, yang mampu menyembuhkan kami. Kau adalah tabib di atas tabib. Kau mampu menyembuhkan kami, Kau mampu memberikan yang terbaik bagi setiap hubungan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, inilah permohonan kami. Engkau yang tahu setiap isi hati kami pribadi. Biarlah Tuhan tanamkan di hati kami untuk hati senantiasa yang mengucap syukur, karena Engkaulah yang kami puji dan kami sembah. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang telah menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang telah menyembuhkan kami. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang telah memulihkan kami. Terpujilah Engkau Bapa Allah yang telah memberkati kami. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami dengan sukacita yang ada daripadamu. Biarlah damai sejahtera yang ada daripadamu memenuhi hati kami, sehingga kami boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dengan penuh cinta daripadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pengumuman, silakan. Pengumuman PDKK Tua Sebio akan mengadakan acara lagi 2 minggu yang akan datang. Jadi sementara ini karena kita baru offline, jadi acara PDKK 1 bulan 2 kali di minggu ke-1 dan minggu ke-3. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian supaya tetap datang ke PDKK Tua Sebio. Mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan iman kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan melalui seluruh firman yang dibawakan, juga kesaksian, juga kita semakin dibawa memuji menyembah Tuhan, semakin dekat lagi kepada Tuhan. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, di mana kami tim dari PDKK juga siap untuk memberikan bila ada Bapak Ibu sekalian yang ingin sharing tentang mohon doa, mohon pertolongan kepada Tuhan tentang untuk mendapatkan solusi atau hikmat dari Tuhan, kita bisa bantu mendoakannya. Silahkan datang kepada tim kita atau kepada saya dan Bu Silvi. Oke, terima kasih. Oh ya, ini ada satu lagi pengumuman dari Sekina, di mana mereka akan mengadakan retret seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Krisnanda, di mana di dalam retret itu sungguh Tuhan hadir dan sungguh Tuhan menolong. Dan daripada kita semua pasti punya beban, barang siapa yang bersedia boleh ikut dalam acara retret ini yang akan diadakan pada tanggal sebentar ya, ini ada perwakilan dari Sekina. Shalom, brother and sis sekalian yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Sharingnya Bro Chris tadi sangat luar biasa, meneguhkan buat kita semua pada malam hari ini tentang Tuhan penolong hidup kita. Salah satu cara Tuhan menolong hidup kita yaitu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar iman kita semakin diteguhkan, maka relasi kita supaya dipulihkan itu kita bisa mengikuti retret penyembuhan. Suatu ketika saya sedikit sharing juga, suatu ketika saya masih kecil, saya sering masuk rumah sakit, kena demam berdarah, kena tipes. Lalu saya bosan langganan masuk rumah sakit. Lalu saya ingat Tuhan, saya percaya Tuhan pasti ada. Maka saya ingat Markus ayat 1:40. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat memulihkan saya. Dan pada akhirnya saya diproses sama Tuhan Yesus. Saya diajak untuk berproses, akhirnya saya menerima komuni pertama, saya semakin aktif mengikuti Tuhan. Pada akhirnya Tuhan lihat proses itu, akhirnya saya
dipulihkan. Dan saya bernasar sama Tuhan pada saat itu dengan kata-kata, kalau Tuhan pulihkan saya, kalau Tuhan sembuhkan saya berjanji akan melayani Tuhan. Dan benar, ketika saya dipulihkan, saya ingat apa ya yang pernah saya katakan saat itu, oh saya mau melayani Tuhan. Akhirnya saya menjadi mistinar, sampai sekarang masih menjadi mistinar, udah tua-tua begini masih mistinar. Lalu ikut kelasi, seperti Bro Kristanda itu ketua sukunya, kepala sukunya di kelasi. Lalu ikut lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Maka akhirnya saya diteguhkan, maka saya berjanji sama Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, ayo ikut retret penyembuhan. Dijamin Bapak Ibu akan mengalami sukacita. Amin. Dijamin Bapak Ibu akan mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Karena Tuhan ingin kita datang kepada Yesus, kepada Dia. Maka temanya sangat bagus, sembuhkan aku, selamatkan aku. Maka kalau kita minta disembuhkan, kita minta diselamatkan, datanglah retret. Karena pembicaranya sangat luar biasa. Ada Romo Budi, ada Ibu Grace, mantan kepala sekolah Sepsekina, lalu juga Ibu Sri Wayuni, pendamping dari Klasi, dan juga ada Romo Bagus Dwi KSJ yang akan menjadi Romo pembimbing kita, di mana di Lembah Karmel. Sudah lama Bapak Ibu pasti belum pernah ke Lembah Karmel. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo datang ke Lembah Karmel, mengalami pemulihan, mengalami jamahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Nanti kalau mau daftar ada tim registrasi si Sherry dengan Bro Renaldi, bisa langsung tanya-tanya dengan beliau. Akhir kata saya ingin menutup dengan sebuah pantun. Jarang-jarang saya pantun. Pergi jauh ke Kelana, bertemu sekawanan putih angsa, sakit sedih rasanya, melihat berbaring tak berdaya. Angin berdesir seluruh wilayah, pohon ambruk, akar pohon goyah. Mohon Bapak Ibu, terima kasih bagi yang mau mendaftar di retret penyembuhan. Kami tunggu di Lembah Karmel Cikanyere. Tuhan memberkati. Amin. Baik. Bersama Tuhan hidup kita tenang. Baik dalam susah maupun senang, kita jalan serta Yesus. Amin. Amin. Baiklah, kita bangkit berdiri sebagai penutup, kita nyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Terima kasih Bapak, selamat bertemu lagi. Sampai jumpa tanggal 6 Maret. Semuanya. Kami undang tanggal 6 Maret, Bapak Ibu datang lagi untuk kita sama-sama bersekutu, memuji dan menyembah serta memuliakan Tuhan kita. Amin. Tuhan berkati. Amin.